Oke, abas sekalian, ini akan menjadi video terakhir gua di tahun ini. Dan seperti yang abas sekalian tahu, gua abis cedera, jadi gua harus nunggu recovery. Untuk initialnya akan gua review sekarang, dan nanti performance-nya akan dibantu oleh Covendi. Jadi ya rezekinya gua beli sepatu buat dia. Yeah! Oke lah, so this is Nike Zoom Freak 5. Biasa aja sih, cuman kalorinya bagus. What's good, Abas di seluruh Indonesia? Baik lagi bersama gue, Tobi Irvanto di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review dari Nike Zoom Freak 5. Sepatu ini dibanderol dengan harga Rp1.939.000 dan abas kalian kalau mau kop sepatu ini gua akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Pada saat video ini dibuat udah ada 5 colorway yang rilis di Indonesia. Ada yang ini 5 The Hard Way. Ini melambangkan 5 saudara. Dia kan kayak 5 bersaudara kayak namanya ada yang lebih gampang lagi apa ya. Terus ada yang triple white, ada yang multicolor, ada yang Oreo, dan yang terakhir ada colorway loyalty. Khusus untuk colorway loyalty sendiri itu harganya beda di 2.129.000 atau 39.000 gitu. Pokoknya dia agak lebih mahal sedikit. Gue nggak ngerti kenapa dia lebih mahal. Kayak gue pegang-pegang juga dari material apa segala macem, semuanya sama aja. Ya udah akhirnya gue pilih yang ini karena warnanya sih cakep sih. Masuk ke material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini, kita mulai dari outsole. Outsole-nya ini mereka menggunakan translucent rubber outsole, dan lagi-lagi entah kenapa dia outsole-nya ini tidak XVR. Cuman kalau misalnya gue tekan-tekan ini gak terlalu tebel tapi lumayan keras-keras di bagian forefoot-nya. Terus habis itu di bagian heel-nya, nah ini ada yang spesial nih, dia pakai smear traction gitu. Jadi abas kalian pasti udah tahu nih smear traction itu pernah dipakai di Nike Zoom City Cut 2. Kalau misalnya di bagian forefoot-nya sih nggak ada yang spesial ya, ini kayak cuman tulisan logo dia tapi menyeluruh kayak Giannis Antetokounmpo. Di bagian heel-nya sendiri, ini selain ada smear traction, dia ada cutout. Cutout-nya juga ada logo Giannis Antetokounmpo. Jadi fungsinya supaya si cushionnya ini bisa lebih kompres gitu. Dan di bagian heel-nya juga ada reverse swoosh. Ini masih termasuk karet rubber outsole-nya sih. Detail lainnya yang ada di outsole-nya mungkin dia ada logo Air Zoom di bagian forefoot-nya ini. Udah itu aja sih. Lanjut ke midsole. Midsole-nya ini sendiri dia menggunakan forefoot zoom unit. Dia hexagonal. Jadi nggak tahu ya, abas kalian menurut abas kalian gimana? Ini penurunan atau gimana dari seri sebelumnya? Karena kan kalau seri sebelumnya dual zoom pot yang gede-gede, kalau sekarang jadi kayak cuman di bagian forefoot doang. Di bagian heel-nya nggak ada apa-apa, cuman midsole biasa. Ini juga nggak ada tulisan apa-apa kayak Phylon atau apa segala macam. Tapi kalau gue pencet-pencet sih ini Phylon yang lebih empuk sedikit, jadi dia udah terlalu keras. Paling itu aja dari segi teknologi. Cuman mungkin ini banyak banget nih detail-detailnya. Kayak di bagian dalamnya sini ada nama-nama orang-orang yang berjasa dan nama keluarga dia pastinya. Jadi nama-nama ini pasti selalu ada di setiap seri sepatunya, baik itu di seri yang budget maupun seri yang signature, apalagi yang signature ya. Terus habis itu di bagian heel-nya ini dia kayak ada, ini bukan logo Giannis sih, cuman kayak tribal gitu, ini keren sih. Terus habis itu dia juga ada swoosh, yang swoosh-nya itu kayak nyambung gitu dari bagian upper ke bagian midsole. Apa materialnya? Dia menggunakan full plastic mesh. Udah gua double check, tenang aja. Jadi dia dari depan sampai belakang. Tapi selain plastic mesh itu, dia ada laser overlay. Jadi dia mengelilingi sepatu ini. Jadi di bagian forefoot, terus habis itu di bagian lace holes,
terus bagian pinggir-pinggir dari sini medial side, terus habis itu di bagian heel, terus swooshnya juga this large swoosh itu juga pakai leather. Kalau gue pegang sih memang nggak seberapa premium ya yang plastic meshnya ini, kayak agak dibilang apa juga enggak, tapi mungkin butuh waktu break in. Cuman kalau misalnya gue pegang-pegang ini yang bagian leathernya ini sih soft leather, jadi harusnya sih comforts to your foot well. Untuk talinya menggunakan material standar, tali standar, jadi dia harusnya sih nggak gampang lepas-lepas. Cuman ada yang menarik nih, di bagian lace holes-nya itu di bagian midfoot sama forefoot itu ada kayak leather piece, dan leather piece ini sendiri nyatu ke bagian dia punya strobel board. Jadi kalau misalnya Abah sekalian ngikat tali sepatu, pastinya dia bakal konten kaki kalian, jadi dipeluk gitu untuk menambah bagian support and lockdown. Untuk bagian lidahnya sendiri menggunakan fabric mesh, dan di bagian atasnya sendiri ada leather overlay. Dan satu sih catatan gue untuk bagian tangnya ini, selain pendek, kenapa kayak ini pendek banget, terus habis itu dia biasanya kalau di sepatu-sepatu itu kan kayak ada lace locks gitu kan, biar waktu udah lari-lari kemana-mana. Itu nggak ada lace locksnya sama sekali. Ini memang construction-nya tuh half booty gitu. Untuk padding lidahnya sendiri dia lumayan tebal, dan ditambah lagi di bagian depannya sini yang tadi gue bilang ada leather overlay, jadi harusnya kalau Abah sekalian ingin tali sepatu sih gak gitu bermasalah ya, gak mengganggu. Untuk padding di bagian collar area-nya sendiri ini cukup tebal dan dia juga sculpted, jadi harusnya konten kaki kalian agar tidak mudah slip. Lanjut ke bagian insole-nya sendiri dia sebenarnya ini nggak ada yang spesial, kayak regular overlay aja, cuman ada satu yang mencolok, dia kayak patch gitu loh, patch terus habis itu dijahit kayak niat banget sih, tumben-tumbenan sumpah Nike. Biasanya kan kayak cuman di sablon doang ya, kayak sekali main langsung copot sablonnya, kayak oke lah, huge improvement. Untuk bagian heel counternya sendiri dia ada internal tip heel counter, dan internal tip heel counternya ini cukup lebar dan ditambah lagi, diperkuat lagi oleh leather overlay di bagian luarnya. Dan kalau misalnya Abah sekalian perhatiin di bagian upper materialnya yang bagian forefoot di sini, toe boxnya itu nggak cuman leather biasa, kayak ada jahitan 3 sama 4 nomornya Giannis gitu kan. Small detail, tapi oke, sekian initial review dari Nike Zoom Freak 5. Menurut gue dari segi silhouette ini asik banget kalau misalnya dipakai untuk casual, apalagi gue ngeliat yang triple white itu kayak super duper clean. Cuman untuk dari segi apa ya, kalau kayak sepatu basket ini kayak basic banget gitu loh, kayak nggak ada unsur freaknya tuh hilang gitu loh. Kalau misalnya sepatu-sepatu Giannis kan kayak quote aneh-aneh gitu, pokoknya nyeleneh. Thank you banget udah nonton video ini, dan jangan lupa support kita terus dengan subscribe di YouTube Anak Basket Channel, like, comment, dan share. I'm Tobi Irvanto, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Semoga asupan basket kalian minggu ini cukup. Bye bye, sampai jumpa kapan-kapan.